Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu, amma ba'd. Keluargaku dan kerabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan tauhid. Kita pada kesempatan ini kita membahas kembali pengantar atau madkhal sebelum kita masuk pada kitab Al-Hadi Al-Arwah atau Hadil Arwah. Jadi sebelum kita masuk pada kitab Hadil Arwah ila Biladil Afrah karya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, kita akan bahas dulu pengantarnya, yaitu pengantar bagaimana ihwal seorang mukmin ketika ia sakarat, bagaimana ruhnya atau bagaimana keadaannya dari mulai sakaratnya hingga dia sampai ke pintu surga. Adapun nanti sampai di surga, kita akan membahasnya dari kitab Hadil Arwah. Keluargaku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah membahas, kita sudah sedikit membahas ya tentang bagaimana ihwal ruh seorang mukmin ketika ia sakaratul maut. Jadi kita melanjutkan pembahasannya, atau kita poles lagi dari belakang dulu berdasarkan dalil-dalilnya. Jadi ketika seseorang mulai sakarat, ini kita sebut dia marhalah yang pertama, ya, tingkatan yang pertama, keadaan yang pertama, yakni ketika seseorang itu mulai sakarat. Ketika seseorang mulai sakarat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan, akan membukakan penglihatannya. Penglihatannya menjadi tajam. Allah buka tutup penyumbat penglihatannya, sehingga dia bisa melihat kedatangan para malaikat yang hendak membawa dirinya, membawa ruhnya. Sebagaimana hal ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Qad kashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid." Surat Al-Qaf ayat 22, yang artinya bahwa hari ini telah kami inkishaf, telah kami bukakan penglihatan, sehingga seseorang yang sakaratul maut, yang akan berpindah dari alam dunia ini ke alam akhirat, ke alam barzakh, akan melihat kedatangan para malaikat. Dalam hadis Barra ibn Azib, di sana ya, sebagaimana hal itu diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya cukup panjang, diceritakan ihwal, ya, langkah atau marhalah per marhalah demi marhalah seorang yang akan menuju alam barzakh. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal 'abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi minas sama'i malaikatun bidul wujuh." Seorang mukmin tatkala hendak meninggalkan dunia ini, mulai terputus kehidupannya dengan dunia ini, dan dia mulai iqbal menuju kepada kehidupan akhirat, maka nazala ilaihi minas sama, akan turun padanya dari langit para malaikat. Para malaikat berarti bukan satu malaikat. Di sini lafaznya malaikatun. Ini katanya jamak. Ini lafaz yang jamak. Lebih dari satu, lebih dari dua. Jamak itu kan dikatakan banyak kalau dia sudah di atas 3. Malaikat yang turun menjemput roh seorang muslim ini di atas 3. Di atas 3 malaikat. Bukan hanya malaikat pencabut nyawa yang datang, ya, tetapi malaikat yang banyak, ya. Nazala ilaihi minas sama malaikatun bidul wujuh, yang putih wajahnya, yang
cerah kulitnya, ka'anna wujuhahum asyamsu, seakan-akan muka mereka ini bercahaya bagaikan matahari, bagaikan matahari. Ma'ahum kanfun min akfanil jannah wa hanutun min hunutil jannah, bersama dengan para malaikat ini apa yang mereka bawa? Yang mereka bawa adalah kain kafan dari surga dan harum-harum dari surga. Hatta idza yajlisu minhu maddal basar thumma yaji'u malakul maut. Sampai ketika mereka datang, mereka belum lagi mendekati orang yang sakaratul maut ini, mereka masih duduk di arah pandangan orang yang sakarat ini, masih di masih duduk di arah yang jauh, ya, maddal basar, di ujung penglihatan, ya. Jadi ketika orang sakarat, orang mukmin sakarat, ia lihat di ujung penglihatannya sana sudah ada malaikat yang mungkin lagi bercerita, yang mungkin lagi duduk-duduk mereka, ya. Di sini dikatakan lagi duduk, belum mendekati sang calon mayat ini. Masih ada yang mereka tunggu. Siapakah yang mereka tunggu? Bismillah. Yang mereka tunggu tentunya adalah malaikat yang akan mencabut nyawa seorang mukmin ini. Malaikat pencabut nyawa. Summa yaji'u malakul mauti hatta yajlisa 'inda ra'sihi fayaqul. Kemudian datanglah malaikat pencabut nyawa, itu yang mereka tunggu, sampai kemudian malaikat pencabut nyawa datang menghampiri seseorang yang hendak meninggal ini. Datang duduk di samping kepalanya. Dan malaikat pencabut nyawa ini mengatakan kepadanya, ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan. Wahai jiwa yang baik, keluarlah menuju ampunan Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fatakhruj tusilu kama tusilu al-qatrah fi as-siqa. Maka ruh ini kemudian keluar, ya, dengan tenang sebagaimana keluarnya atau mengalirnya air dari nampan atau dari kendi yang dituangkan, ya. Air kalau dituangkan dari cerek, begitu dia tertuang, ya, mudah, tanpa hambatan, ya. Fayakhudhuha fa idza akhadhaha lam yad'aha fi yadihi tarfat 'ain. Ketika ruhnya telah keluar, maka para malaikat tidak membiarkannya berlama-lama. Para malaikat yang ditugaskan membawa kain kafan, ditugaskan membawa hanut harum-harum, kemudian mengambilnya, membungkusnya dengan kain kafan dari surga, memberinya harum-harum dari surga. Fayakhruju minha ka'atwibi nafkhah, sehingga ruh ini keluar dari jasad dengan cara yang baik, dengan keadaan yang baik, dengan harum, ya. Masya Allah. Lain halnya dengan ruhnya orang kafir. Ruhnya orang kafir, ya, nazala ilaihi minas sama'i malakun sudul wujuh ma'hum al-musuh. Kalau orang yang ahli maksiat, ya, belum bertobat kepada Allah, atau orang-orang kafir pada umumnya, datang padanya malaikat yang berwajah gelap, ya, sudul wujuh, mukanya hitam, membawa al-musuh, kain yang kasar, untuk menangkap ruh ini, sehingga ketika ruhnya keluar itu bagaikan kawat, ya, kawat berduri yang ditarik dari wadah yang penuh dengan bulu. Kita bayangkan saja misalnya gelas ini atau apalah yang penuh dengan bulu, ya, bulu domba misalnya, penuh bulu domba, di situ ada kawat yang berduri yang tertancap yang kita mau tarik, maka bagaimana keadaannya? Pasti tercerai-berai itu bulu, ya. Seperti itu juga ruh tercerai-berai. Ya, pergi. Coba sendiri naik. Ya. Maka orang kafir keadaannya ya, ketika dicabut ruhnya tercerai-berai, hancur. Ya, tercerai-berai,
ruhnya. Ini marhalah yang kedua. Marhalah pertama tadi adalah keadaan ketika inkisyaf, ketika terbuka pandangannya, dan marhalah yang kedua adalah ketika dijemput oleh malaikat sakarat, malaikat maut. Kemudian marhalah yang ketiga adalah marhalah mi'raj. Marhalah mi'raj ini dalam lanjutan hadis Barla dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, fayas'aduna biha fala yamurruna biha ala malakil minal malaikah illa qalu ma hadzal ruhut thayyib. Ya, fayas'aduna biha. Ketika ruh itu sudah diambil, maka dibawa naik. Yas'ad, naik ke atas. Ya, kenapa naik ke atas? Karena memang Allah di atas. Allah di atas, mau menghadap Allah ini ceritanya. Ya, orang yang menyatakan Allah bukan di atas, lalu kemana ruh? Ya, itu pertanyaannya. Jadi ketika di atas, ya, malaikat membawa ruh ke atas, tidaklah para malaikat yang membawa ruh ini melewati sesama malaikat yang ada di langit, kecuali para malaikat yang di langit mengatakan, ma hadzal ruhut thayyib. Ruh siapa ini? Baik sekali, bagus sekali keadaannya, harum. Ruh siapa ini? Fayakulun, maka para malaikat yang mengangkat ruh orang yang soleh, dan itu mudah-mudahan ruh Anda, ruh kita semua, para malaikat ini mengatakan bahwa ruh fulan ibnu fulan atau fulan ibnu fulan. Malaikat mengatakan ini ruhnya si fulan, anaknya si fulan. Ya, bi ahsani asma'i allati kanu yusammunaha biha fid dunya. Ya, malaikat menyebut nama sang ruh ini dengan nama-nama yang baik yang pernah disebutkan ketika ia di dunia, ya. Hatta yuntaha biha ila sama'id dunya fayastaftihuna lahu fayuftahu lahu. Maka ketika sampai ke langit, pintu-pintu langit dibukakan untuk ruh ini, ya. Malaikat minta izin untuk lewat langit pertama, dibukakan. Naik langit kedua, dibukakan. Setiap pintu langit yang dilewati dibukakan untuk ruh orang yang mukmin ini, ya. Kemudian fa yashayyi'uhu min kulli sama'i muqarrabuha ila sama'i allati taliha. Maka para malaikat yang ada di langit di setiap tingkatan ini, ya, mendekati ruh ini, mengantarnya, ikut mengantar, ya, ikut mengantar ruh orang-orang yang soleh, ruh si fulan yang soleh ini. Hatta yuntaha ila sama'i sabi', sampai kemudian ketika sampai ruh ini di langit yang ke-8, ke langit yang ke-7, fayaqulullahu azza wa jal, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, uktubu, hai para malaikat, uktubu, catatkanlah, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatkanlah, ya, kitab catatan hambaku ini di illiyin. Illiyin itu, ya tempat, ya bagi orang-orang yang baik, ya. Illiyin, catatannya berada di illiyin, catatannya pada orang-orang yang soleh. Pergi. Wa'idu abdi ilal ard fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Allah katakan, kemudian kembalikan ia ke bumi, karena di sanalah aku menciptakannya, dan di sanalah aku mengembalikannya, dan dari sanalah aku nanti akan mengeluarkannya. Allah katakan bahwa kembalikan ia di dunia, karena dari sana aku ciptakan dia, dan padanya aku akan kembalikan dia, dan dari dunia aku akan mengeluarkan dia taratan ukhra. Kemudian ruh ini kemudian fatu'adu ruhuh, maka ruh ini kemudian dikembalikan lagi oleh para malaikat. Selesai sudah marhala yang ketiga, sudah naik. Kemudian marhala yang keempat, ya, ruh dikembalikan lagi, dikembalikan kepada jasad, ruh dikembalikan lagi. Hal ini
digambarkan, dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bersabda Nabi dalam ayatnya, dalam hadisnya yang panjang, ya. Ada juga yang tidak terlalu panjang hadisnya, tetapi di sana dikatakan bahwa ketika ruh diturunkan ke dunia, di sana ia melihat ihwal, keadaan, ya, para keluarga yang mempersiapkan jenazahnya. Atau hal ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim juga dalam kitabnya Ar-Ruh, bahwa ketika ruh sampai di dunia, jenazahnya sedang dipersiapkan, dibawa ke kuburan, apa yang dikatakan oleh ruh orang mukmin ini? Ruh orang yang mukmin akan mengatakan, qaddimuni, qaddimuni, cepat, segerakan saya, kuburkan saya. Ya, karena dia tahu bahwa dia mendapat kabar yang baik. Dia sudah melihat malaikat yang baik yang datang mengambil ruhnya. Dia sudah mendengarkan Allah menetapkan catatannya ada di Aliyin. Maka dia tahu bahwa berikutnya di kuburnya mendapatkan kenikmatan. Dia tahu bahwa di kuburnya akan ada kenikmatan lagi. Maka ia ingin disegerakan. Tetapi bagaimana kalau orang yang toleh, yang bukan orang yang soleh, orang yang kafir, orang yang mati dan belum bertobat kepada Allah? Maka Nabi SAW katakan, wa in kanat ghairu salihin, qalat, kalau dia bukan orang yang soleh, maka dia akan berkata, ya wailaha, aina yadhhabuna biha, wahai celaka, wahai, kemana aku akan dibawa? Ya, yasma'u sautaha kulla syai'in illa al-insana walau sami'a sa'iqa. Nabi katakan bahwa semua mendengarkan teriakannya, ya. Semua mendengarkan teriakannya kecuali manusia, ya. Manusia atau jin, ya, kecuali manusia atau jin. Lalu Nabi katakan bahwa walau sami'ahu sa'iqa, kalau seandainya manusia mendengarkan teriakannya itu, maka manusia akan pingsan. Manusia akan pingsan saking nyerinya, ya, atau tragisnya atau pilunya dia teriak, ya, saking sedihnya dan kerasnya teriakannya, sehingga kalau didengarkan oleh manusia akan pingsan. Inilah marhalah yang keempat. Nanti kita akan sebutkan marhalahnya yang kelima lagi, insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.